Welcome to Daily's Amin. Jadi hari ini aku lagi ada kelas Chinese dan kita akan ngebuat tentang Chinese culture, kayak DIY gitulah hari ini. Nah, ini adalah beberapa bahan-bahannya. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Ada jeruk, tapi jeruknya udah kering ya. Terus ada karakter Chinese, ada buah, nggak tahu buah apa namanya itu, kayak tomat tapi bukan. Dan ada beberapa daun. Kemudian ini dosennya lagi ngejelasin gimana cara menyusun barang-barangnya di atas mini apa ya? Gue nyebutnya sih tampah, tapi nggak tahu di daerah kalian apa. Nah, jadi diajarin cara masangnya gimana. Tapi ini belum final proses karena abis ini kita akan ada step selanjutnya, yaitu pengeleman bahan-bahannya biar nanti kalau udah ditaruh di tampahnya itu nggak pada jatuh dan nggak bubar gitu guys. Jadi ini lagi dijelasin kalau misalnya daunnya kepanjangan kalian bisa potong. Intinya kalian bisa ngebuat sekreasi mungkin. Kalau kalian mau cobain aja di rumah guys. Simple kok bahan-bahannya dan itu terserah kalian mau dipakein bahan apa aja. Tapi kebetulan kali ini bahannya adanya itu. Nah, ini ketika udah jadi, tapi ini belum final ya. Kita butuh proses pengeleman juga. Nah, ini kayak teman-teman gue ini, mereka udah pada gercep banget dan udah pada proses pengeleman, sementara gue belum buat sama sekali. Seru kan guys? Dan tuh mereka pada nyusunya unik-unik, sekreasi dan sekreatif mereka yang menurut mereka bagus. Ini lebih jelasnya bahan-bahannya, ada karakter Chinese-nya, ada daun juga, terus itu juga ada karakter Chinese yang untuk gantungan juga nanti supaya dipasang di depan pintu. Ada buah, gue juga nggak tahu itu buah apa namanya. Terus ada gunting, ada lonceng juga, ada buah kayak buah pohon Natal tapi bukan. Kemudian ya ada jeruk yang sudah kering dan mini tampah. Nah, pertama caranya itu gue bolongin dulu tuh, dilubangin tampahnya harus tepat di bawah yang warna garis putih itu ya, supaya lebih enak lagi. Kemudian setelah tampahnya itu udah berlubang, gue nyoba buat masukin karakter Chinese-nya, dan karakternya itu nanti supaya bisa ditaruh, maksudnya kayak bendanya bisa digantungin di depan pintu, tapi terserah sih, bisa di depan pintu, mau di dinding, terserah kalian. Yang penting ini digantungin. Dan juga ini tuh tujuannya katanya, menurut kepercayaan mereka itu sebagai tanda buat keberuntungan, dan biasanya mereka buat ini di saat momen Chinese New Year atau tahun baru Cina. Mereka pada buat ini. Simple sih, nggak makan waktu lama, cuma sebentar, 5 menit juga jadi. Dan ini gue susah banget karena lubang talinya itu kan kecil, sementara karakternya agak besar. Jadi ketika gue masukin itu kayak rancu dan nggak bisa masuk karena tadi nggak sempet gue tag. Lausenya praktekin atau jasanya praktekin, ternyata karakternya copot guys. Jadi gue kayak nyoba pelan-pelan supaya copot, karena supaya nggak copot, karena kalau misalnya copot itu udah nggak ada lagi lausenya, bawahnya pas. Jadi gue masukin coba pelan-pelan dan susah banget, but finally aku bisa. Yeay. Nah, jadi seperti itu bentuknya. Nanti buat digantung di depan pintu. Habis itu kalau udah beres ini proses, kita mulai susun di atas tampah beberapa bahan-bahannya juga. Dan gue lagi dengerin nih, lausenya lagi ngejelasin. Dan juga bahan-bahannya mulai kita susun sebelum dilem. Jadi kita imajinasikan dulu mau ditaruh di mana, dan nanti sebelum dilem dan sebelum difiksasi gitu. Makanya ini gue lagi nyoba nyusun satu persatu sekreatif yang gue pikir gue udah kreatif banget, tapi gue nggak tahu hasilnya nanti bakalan bagus apa enggak. Tapi gue coba aja sekreatif yang gue bisa.
Nah, ini lanjut lagi proses pengeleman panuli guys. Setelah kawan-kawan gue udah beres, gue baru mau ngelem bahan-bahannya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri proses pengelemannya. Pelan-pelan. Dan kebetulan kita pakainya pakai lem tembak ya guys. Kenapa? Karena biar kuat aja sih daripada kita pakai lem yang lain gitu, biar nggak mudah copot. Nah, ini gue lagi yang pertama karena gue pengen pertama kali buah yang mau gue tempelin, makanya gue lem bagian buahnya dulu. Dan kalian bisa lihat sendiri guys proses pengeleman. Ini agak lama sih karena butuh kesabaran dan ketelitian dan juga hati-hati guys. Karena lem tembaknya itu, alatnya itu kalau kena tangan itu agak sedikit emang panas, jadi harus hati-hati. Selamat menyaksikan prosesnya, nanti kita lihat ya hasil akhirnya.
setelah aku selesai mengelem semua bahan dan finally selesai juga. Ini hasil karyaku, bagus kan? I love it. Dan ini hasilnya setelah tadi dilem bahannya. Jangan lupa kalau udah selesai nanti bisa digantung di depan pintu kamar kalian. Thank you. Cantik kan?